bernafas, kita masih boleh menyembah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tahu, kalau kita ada saat ini, Tuhan mempunyai rencana. Kalau kita ada saat ini, sebagaimana kita ada, masih ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita akan memuliakan Dia, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, di saat kita meninggikan nama Dia, Dia akan menarik jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan segala kehidupan kita hanya terpusat kepada Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita karena Dia sayang kepada kita. Amin. Kita naikkan pujian, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, yes Lord, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh dalam pimpinanmu Tuhan. Amin, haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, yes Lord, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu
sembah Dia, kita ku sembah Kau, sembah Kau, Allah Maha Kudus. Amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kami serahkan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Yesus, meninggikan, mengagungkan Engkau ya Raja kami, Tuhan kami. Engkaulah Allah kami, Engkau yang memimpin nahkoda kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau masih sayang, Engkau tetap sayang kepada kami Tuhan. Itu sebabnya kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, di mana Engkau masih mempunyai Tuhan rencana-rencana indah yang harus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau mempercayakan kami ya Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Engkau. Benar Bapa, benar ya Tuhan. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kepribadian kami Tuhan. Mari lawat kami ya Tuhan, lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami butuh Engkau ya Yesus. Terima kasih. Ya, saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan junjungan hidupku. Kita masih ada di dalam suasana kebangkitan Tuhan ya. Tuhan itu bangkit. Allah kita itu bangkit. Allah kita itu bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak dapat berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Allah kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, Tuhan yang menghidupkan kita. Tuhan sudah memenangkan kehidupan kita ya. Maka kita katakan saat ini ku datang lagi. Amin. Saat ini ku datang lagi. Amin. Kepadamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, puji namamu Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana.
Bersamamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, hey, puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Saat ini ku datang sekali lagi. Saat ini ku datang lagi. Amin. Bersamamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui. Amin. Oh, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tentulah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Oh, sorak hosana, hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak hosana, hosana. Terpujilah namamu. Oh, haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, amin. Haleluya. Sorak hosana, hosana. Terpujilah namamu. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan. Bagi tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, just because He lives, I can face tomorrow. Just because fear is gone, because I know He holds
the future, and life is worth the living just because He lives. Bahasa Inggrisnya, God sent His Son, God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died. Oh, hallelujah. To buy my pardon. An empty grave, there's a proof my Savior lives. And because He lives, I can face tomorrow. Just because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar karena ku tahu Kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Yesus hidup, mari kita rayakan. Kita rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Hey. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, amen. Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, Tuhan baik. Kita rayakan terus hari kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia yang sudah memenangkan kehidupan kita. Kita rayakan, rayakan setiap hari. Kita rayakan, kita bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan menebus kita sehingga kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nanti kita akan menghadap Dia yang sudah menang di dalam kehidupan kita, yang memenangkan kita, yang seharusnya kita masuk dalam kerajaan neraka. Tapi karena Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia menebus kita,
dari dosa-dosa kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah yang kekal. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Pasti kita semua tahu lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, lalu kita sambung dengan firman Tuhan. Betapa hatiku terima kasih Tuhan, berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku, benar Tuhan, sebagai alatmu. Seumur hidupku, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku, Yesus, berterima kasih Yesus. Mengasihiku, terima kasih Bapa. Kau memilikiku, terima kasih. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku, yes Lord, sebagai alatmu Tuhan, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada kami ya Tuhan. Kami
menyiapkan hati kami menyiapkan segala keberadaan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Itulah yang menjadi tuntunan kehidupan kami ya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah, amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Oh, sekali lagi, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, amin. Oh, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Katakan, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, mari Engkau bekerja melawat hati kami, setiap kami yang ada. Pakai hamba-Mu ya Tuhan,
yang Kau sudah tunjuk untuk berbicara pada hari ini. Sehingga firman-Mu itu Tuhan menyegarkan kehidupan kami. Firman-Mu membebaskan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Setiap kami yang ada permasalahan, situasi akan terjawab pada hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang butuh jawaban, Engkau berikan jawaban pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Boleh hadir pada saat ini. Kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Timotius Albert. Saya sendiri baru kenal hambanya, tapi saya tahu beliau adalah hamba Tuhan yang banyak sekali memberitakan Injil, dan saya percaya melalui kehidupannya, melalui apa yang dia ada saat ini, dia itu mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan saya percaya pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh Pak Timothy Albert ini yang akan berbicara firman Tuhan pada saat ini. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak Timothy. Pastor Timothy. Luar biasa. Oke, jangan dipanggil pastor kita. Shalom semuanya. Coba mic-nya semua dibuka dong. Saya mau ada semuanya. Say hello semuanya. Shalom. Mic-nya dibuka. Kedengeran nggak suara saya? Shalom. Shalom. Kameranya coba saya pengen lihat wajah-wajah yang ada. Bapak Timi. Oh iya, dari Papua. Halo Pak John. Shalom. Ya, semuanya. Iya, ada kakak Bung John K ini. Shalom, kakak Bung John K. Oh, puji Tuhan. Ada brother saya Stefanus Lekahena nih dari Maluku. Wah, luar biasa. Ada juga dari Ambon. Dari mana lagi? Dari Medan ini Diana nih. Wah, soras-soras. Iya, terima kasih. Ada brother saya Halik dari Pademangan. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini puji Tuhan. Yes. Shalom. Halo. Timothy. Ya, shalom semuanya. Senang sekali saya boleh ada di Zoom-nya orang-orang hebat ini ya. Haleluya. Saya mau bilang Zoom-nya orang-orang hebat. Karena saya percaya hari-hari ini saya juga tidak kebetulan nih bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena saya sudah bosan juga sebetulnya kalau bicara di anak-anak Tuhan ya. Waktunya sebetulnya kita keluar, bercerita kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Haleluya. Tadi Brother Revin, saya panggil Brother aja ya, jangan dipanggil Bapak, biar kita tetap muda. Haleluya. Karena saya nggak pernah mau tua nih, biarpun umur sebentar lagi udah setengah abad. Saya mau tetap ABG, ya kan? Saya mau tetap muda. Karena di dalam Tuhan itu tidak pernah tua. Yang percaya katakan amin ya. Kita ini selalu anak-anak Tuhan ini selalu Tuhan mau pakai kita dalam sebuah kegerakan hari ini. Kenapa sih? Ya saya percaya apa yang tadi disampaikan hambanya Brother Revin, ya kita mungkin belum mengenal saya ini Albert Timothy. Gampang sekali kalau mau ngecek saya punya Instagram saya Sahabat Albert. Saya juga punya Facebook saya Timothy Albert. Saya juga punya YouTube, memang YouTube saya ini belum saya bangun dengan sempurna atau dengan baik. Saya sudah beristri, istri saya 1, anak saya 3 ya, jangan dibalik ya. Istri saya 1, anak saya 3. Jadi saya hari ini melayani ada di GBI, ya di GBI Lewi, ya di BBB Bekasi Bumi Baru. Tapi kerjaan saya setiap hari, saya adalah orang yang mencintai negeri ini. Saya ada di sebuah perkumpulan juga. Ya, saya juga salah satu pembicara dulu di Pria Sejati CMN Christian Men's Network. Dan
Saya hari ini dipanggil Tuhan untuk melakukan sebuah panggilan, yaitu panggilan mungkin di government, saya mau katakan. Karena saya percaya setiap kita hari-hari ini Tuhan taruhkan sebuah hati. Hati ini untuk sebuah panggilan. Saya nggak tahu apa yang Tuhan taruh di hati kalian panggilan itu. Mungkin ada yang dipanggil di dalam sebuah art, ada yang dipanggil dalam sebuah bisnis, ada yang dipanggil dalam sebuah pelayanan di gereja, mungkin di dalam development, atau apapun, saudara. Tapi saya mau katakan hari ini atau pagi ini saya mau bilang bahwa kita ini adalah orang-orang hebat. Kalau orang-orang hebat pasti cara berpikir kita adalah out of the box. Ya, cara berpikir kita adalah cara berpikirnya kingdom. Dan kita percaya ketika kita anak-anak Tuhan berpikir kingdom, kita harus berani mengambil sebuah langkah. Ya, langkah inilah diperlukan sebuah keberanian. Keberanian ini yang Tuhan mau taruh di hati kita. Makanya pagi ini saya mau menyampaikan, milikilah hatinya Tuhan. Bilang, coba, miliki hatinya Tuhan. Ya, mulutnya saya pengen lihat mulutnya ada bilang gini, miliki hatinya Tuhan. Jangan mulutnya gini, diam-diam ya. Saya mau mulutnya ada ngomong, miliki hatinya Tuhan. Ayo. Nah, saya mau lihat mulut-mulut itu ada terbuka gitu ya. Jangan, itu kurang asik. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, siang hari ini atau pagi ini di Amerika mungkin malam ya. Dan saya percaya bahwa kita ini harus memiliki hatinya Tuhan. Saya bukan orang yang sempurna, saya bukan orang yang jago, dan di sini juga mungkin banyak senior-senior yang bisa berkhotbah. Tapi saya mau katakan ketika kita bisa berkhotbah, bukan karena kita bisa. Kalau kita bisa bersaksi, bukan karena kita hebat, tapi semua karena pimpinan Roh Kudus. Dan saya lupa untuk kita semua sama-sama, yuk kita berdoa. Bapa di dalam surgawi, kami mau mengucap syukur. Kami percaya di pagi yang indah ini atau malam di Amerika, kami percaya Tuhan akan berbicara buat setiap kami, khususnya anakmu, hambamu ini yang tidak punya kapasitas apapun, tapi aku yakin dan percaya Tuhan mengurapi aku, Tuhan menguduskan aku, dan Tuhan menguduskan, menyucikan teman-temanku yang ada. Dan aku akan melihat ada sebuah kebangunan, aku akan melihat ada sebuah revival terjadi dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan di pagi atau malam yang indah di Amerika ini. Kami akan melihat sebuah mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terlalu yakin Bapak yang kami sembah adalah Bapak yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan untuk lebih lagi diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Karena tema yang saya mau sampaikan hari ini atau pagi ini atau malam hari ini di Amerika adalah miliki hatinya Tuhan. Kenapa kita harus miliki hatinya Tuhan? Saya percaya saudara, saya percaya bahwa setiap kita hari-hari ini kita bukan lagi menjadi orang yang biasa-biasa, tapi kita harus jadi orang yang hebat. Apalagi kalau kita hari ini kita adalah gerejanya Tuhan. Kalau gerejanya Tuhan hari ini, kalau kita melihat saudara kita yang hilang, jangan kita tinggalkan mereka, tapi kita cari mereka. Ingat dengan sebuah domba yang waktu itu ada seorang gembala, dia menggembalakan ada 100 domba dan 99 domba, ada yang satu dombanya hilang, yang dia cari hanya satu domba, saudara. Kenapa satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan? Dan saya percaya di pagi yang indah ini setiap kita mari kembali miliki hatinya Tuhan. Kenapa sih kita harus miliki hatinya Tuhan? Saya percaya dimiliki hatinya Tuhan ini, saya mau katakan satu persatu dari kata hati. Hak yang pertama ini kita harus miliki hati yang haus akan Tuhan. Kita pernah nggak memiliki hati yang haus akan Tuhan? Bahkan setiap pagi, setiap kita mesti bertobat saudara. Setiap pagi, setiap malam, setiap hari, mungkin setiap hari hidup kita perlunya gadget, perlunya setiap kita hausnya akan handphone kita, hausnya dengan handphone yang setiap hari membuat kita bukan menjadi pintar tapi menjadi bodoh. Tapi katakan hari ini bahwa kita di tempat ini tidak ada yang bodoh, tapi kita adalah orang-orang yang cerdas. Amin. Saya mau katakan kenapa kita ini seringkali terikat dengan handphone kita. Kita ini haus mau melihat gadget kita, apakah ada jempol, apakah ada love, kita lihat di sosial media kita segala macam. Tapi mari yang saya mau kasih tahu buat kita semuanya,
Mari kita setiap hari kita miliki hati yang haus sama Tuhan. Hati yang haus itu apa sih? Hati yang setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kita ini kita perlu Tuhan, saudara. Kita belum lama kemarin-kemarin, kita 2 tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID. Kita kehilangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang terdekat kita kehilangan. Dan pagi ini saya mau kasih tahu, ketika kita ada sampai detik hari ini, saya yakin dan saya percaya Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia. Amin, saudara. Saya percaya hari ini marilah kita miliki hati yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan. Kenapa kita bicara haus akan Tuhan? Mari kita buka firman-Nya di Matius 7 ayat 7, saudara. Ya, Matius 7 ayat 7. Ya. Tapi suara saya terdengar jelas ya. Oke, semuanya jelas ya. Oke, terima kasih. Nah, ini saya mau kasih tahu. Di sini tentang berbicara hati yang haus itu kita harus setiap hari kita mesti mintalah maka akan diberikan kepadamu. Maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di ayat ke-8-nya, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, haleluya saudara. Saya percaya pagi ini Bapa di surga akan membuat setiap kita ini mengerti akan panggilan setiap kita anak-anaknya. Ketika kita orang yang haus, kita mesti meminta, saudara. Ingat saudara, kalau kita lagi haus, kita bukan lagi diam, tapi kita mesti bertanya, kita mesti berbicara. Nah, pagi ini saya mau kasih tahu, mintalah sama Tuhan apa sih yang kita minta, tapi jangan selalu minta buat diri kita. Jangan selalu minta buat kepentingan-kepentingan buat diri kita. Ingat saudara, ketika Anda berdoa buat orang lain, Tuhan pun berdoa buat kita. Saya mau katakan di hari yang luar biasa ini, saya mau bilang begini, pernah nggak kita punya lagi air mata kita jatuh di hadapan Tuhan? Pernah nggak kita hari ini menangis di bawah kaki Tuhan? Saya untuk mempersiapkan khotbah di pagi ini, semalam saya berdoa jam 12. Saya cuma ngangkat tangan saudara seperti ini. Di atas motor saya jalan ngangkat tangan seperti ini. Saya nangis saudara. Kenapa? Indonesia memerlukan anak-anak Tuhan. Indonesia memerlukan orang-orang yang mencintai merah putih. Bicara merah putih ini apa? Bicara Indonesia yang penuh dengan pengorbanan, dengan darah yang dilakukan oleh para pejuang. Dan kita ingat 2000 tahun yang lalu, belum lama setiap orang-orang Kristen merayakan Paskah. Mereka merayakan kematian Kristus dan kebangkitannya. Itu dikorbankan sebuah nyawa di atas kayu salib. Bahkan dia dihina, dia dicaci maki. Tapi dia memberikan hatinya buat kita semua. Amin, saudara. Saya mau di pagi yang indah ini, mintalah apa yang kita minta, saudara. Mungkin buat anak-anak kita, minta kesehatan buat orang-orang di sekeliling kita. Kita minta sama Tuhan buat Indonesia sebagai damai. Indonesia dipimpin dengan orang-orang yang hebat. Kita anak-anak Tuhan seringkali hanya diam. Anak-anak Tuhan seringkali kita cuma hanya menonton. Stop jadi penonton, saudara. Hari ini saya mau kasih tahu, ketika kita menjadi anak Tuhan, mintalah. Karena ketika kita minta roh keberanian, nggak mungkin kita diberikan roh ketakutan, saudara. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Saya percaya, saudara, setiap kita ini akan mengalami hal yang luar biasa. Ingat, dikasih tahu orang yang haus akan Tuhan, dia carilah. Nah, ini bicara carilah apa, saudara? Kita kalau dulu kita lagi jatuh cinta, saudara. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Bergetar hatiku jadinya. Kita ingat ya, waktu kita jatuh cinta, bagaimana setiap hari kita cari dia. Sayang, sudah makan belum? Pagi, siang, malam. Saya pernah lihat teman-teman saya mungkin ada juga di dalam grup ini, di dalam Zoom ini. Lagi pelayanan, telepon terus kan. Karena kenapa? Saking kangen, saking jatuh cinta. Ya kan? Saya percaya, saudara. Setiap kita pernah mengalami itu. Makanya Tuhan kasih tahu buat kita. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Coba itu yang baju
kebahagiaan. Kalau dia dipisahkan, kayaknya dunia sepi tanpa dia katanya. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa setiap kita ini mesti cari dia. Supaya apa? Kita mendapatkan. Ketika kita sungguh-sungguh kita datang kepada dia, dia maha hadir saudara. Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha present. Jadi buat saya di hari yang luar biasa ini, jangan pernah kita berhenti memiliki hatinya Tuhan. Ingat waktu murid-murid Yesus bertanya, Bapak, orang yang seperti apa bisa masuk kerajaan surga? Seperti anak-anak. Anak-anak tuh cuman punya hati, saudara. Anak-anak tuh nggak pikir pakai pikiran, cuman hati. Makanya kalau kita punya uang banyak, punya kedudukan hebat, punya apapun hari ini yang saudara punya, tapi kalau tidak punya hatinya Tuhan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak akan bisa apa-apa, saudara. Ingat baik-baik. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Jadi orang yang memiliki hati itu harus haus akan Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan akan mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Saya mau katakan hari ini, pagi ini, malam ini di Amerika, kita adalah orang-orang yang hebat. Haleluya, haleluya. Karena saya percaya orang-orang yang hebat akan diberikan hikmat, diberikan sesuatu yang tidak orang lain punya, yaitu Tuhan berikan kita sesuatu yang spesial. Makanya saudara, kita boleh baca lagi di ayat berikutnya. Maka dikatakan begini, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ketika kita datang seperti tadi Brother Revin menyanyi lewat pujian, dia datang, ku masuk apapun Tuhan, selamat pagi apapun, kita mesti mengetuk pintu surganya. Kita mesti kolonun saudara, ketika ketuk pintu itu dengan benar, Tuhan bukakan dengan baik. Apalagi kalau kita ketuk itu dengan hati yang haus. Tuhan, inilah kerinduanku Tuhan. Apalagi dengan kita mencucurkan air mata kita menangis buat saudara kita. Kita menangis buat sahabat kita. Kita menangis buat negeri kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, saudara. Ingat bahwa orang-orang yang Tuhan cari hari ini adalah orang yang punya hati. Anda hari ini boleh punya jam terbang khotbah dimanapun. Hari ini Anda boleh punya punya jam terbang khotbah dimanapun. Anda punya kedudukan yang hebat, Anda punya posisi yang hebat. Tapi yang Tuhan mau lihat, apakah kita masih punya hati yang selalu mau mengucap syukur kepada Dia. Apapun yang kita kerjakan, kita ucap syukur, saudara. Saya juga nggak pernah berpikir kalau hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk bersharing. Atau saya bisa membagikan sesuatu. Apa yang saya alami, inilah yang saya ceritakan. Saya nggak mau cuma jadi orang, saya bukan pendeta, saudara. Banyak orang bilang saya pendeta, saya bilang tidak pernah ada yang habisin saya pendeta. Tapi saya adalah pendekar dalam Tuhan. Saya bukan pendeta, tapi saya pendekar dalam Tuhan. Karena kenapa? Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Saya punya kehidupan dengan Tuhan. Saya dulu badung, saya nakal, saya segala macam. Tapi saya punya pengalaman dengan Tuhan. Orang-orang yang hari-hari ini mesti mengenal Tuhan adalah orang yang hidupnya punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana hidupnya yang hancur Tuhan ubahkan. Bagaimana hidupnya yang dulu telah dilecehkan, telah dizolimi, telah apapun, dikecilkan orang. Tapi hari ini ketika kita boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Ingat saudara, jangan pernah kita hilangkan hati kita. Ingat waktu Daud, dia hilang semuanya. Dia hilang, dia ngomong sama Tuhan, dia ngomong apa, dia berdoa, Tuhan, semua boleh kau ambil dari aku. Tapi satu Tuhan, jangan kau ambil rohmu dari hidupku. Ini berbicara roh Tuhan, saudara. Berbicara hatinya Tuhan. Nah, oleh sebab itu di hari yang indah ini, mari kita miliki hatinya Tuhan. Kita miliki hatinya Tuhan. Nah, yang kedua saudara, ketika tadi hati yang haus akan Tuhan, yang kedua ada huruf A di dalam kata hati, miliki hati ini. Kita harus akui Tuhan dalam setiap tingkah lakumu. Kita buka Amsal 3, coba ayat 6 saudara. Amsal 3 ayat 6. Haleluya, haleluya. Suara saya terdengar jelas saudara ya. Saya melihat kayaknya teman-teman kayaknya lagi terpesona atau lagi terpesina. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya. Nah, orang-orang yang memiliki hatinya Tuhan, di sini ada yang kedua akronimnya A. Dia bilang begini,
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu, saudara. Ingat, saudara, apapun, saudara, akuilah dia. Mau kita benar, mau kita baik, mau kita enggak baik, akui Tuhan. Tuhan, ini aku. Mungkin hari ini kita jatuh dalam dosa perzinahan, kita jatuh dalam rokok, kita jatuh dalam hal apapun, saudara. Akui Tuhan, aku pengen berubah, Tuhan. Aku enggak mampu, Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku butuh pertolongan Tuhan. Karena aku nggak tahu lagi apa yang harus aku kerjakan. Mungkin hari ini Tuhan, aku kehilangan suamiku, aku kehilangan istriku, aku kehilangan sahabatku. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Kita ingat, saudara, ya, bagaimana setiap kita hari-hari ini, kita dalam keadaan mungkin yang sedang enak maupun tidak enak. Tapi mari kita tetap berani mengucap syukur. Ya kan? Saya boleh, brother Revin, dibuka aja mute-nya sambil main musik sedikit pelan-pelan, saya lebih enak kayaknya. Jadi kayak ditemenin kayak lagi di Trans TV gitu kan, lagi khotbah ada musiknya. Haleluya, haleluya ya. Saya percaya, saudara, kita apapun yang hari ini kita lagi mau bawa pekerjaan kita, apapun bisnis kita, usaha kita, mungkin kita lagi dalam posisi yang nggak enak, di dalam posisi yang terjepit, saudara, yang mungkin kita lihat kiri kanan orangnya itu lagi. Tapi belajarlah, kita bilang, Tuhan, Engkau baik. Aku mau akui apapun yang terjadi, bahwa semua pekerjaan Tuhan. Saudara, saya nggak tahu apapun bebanmu hari ini. Apapun hari ini permasalahanmu, saya nggak tahu, tapi bawalah ke hadapan Tuhan. Jangan kita mengandalkan orang lain. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita ingat Yeremia, saudara. Ya, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, ketika kita punya hati yang haus, kita berani mengakui Tuhan. Ada yang ketiga, milikilah hidup yang selalu takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan ini gampang, saudara. Cuman kita berjalan saja dengan firman-Nya. Kan ada lagunya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, di sini dikatakan lagi di Amsal 1 ayat 7. Saya minta mungkin di antara teman-teman bisa ada yang bantu saya baca. Amsal 1 ayat 7. Mic-nya bisa dibuka, yang baca Amsal 1 ayat 7. Supaya kita ada sedikit interaktif. Amsal 1 ayat 7. Ayo cepat-cepat, dia dapat hadiah. Hadiah masuk kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Saudara-saudara, inilah kata firman Tuhan, saudara, bukan kata saya. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang ngakunya suka berdoa, ngakunya suka baca firman, saya tidak mau menghakimi saudara. Tapi kita percaya ketika orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang suka baca firman, pasti Tuhan berikan roh buat dia keberanian. Dia akan mendapatkan hikmat-hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan dia punya langkah-langkah yang keren, langkah-langkah menjadi orang-orang yang hebat, berani berbicara untuk negaranya, bahkan buat orang-orang di sekelilingnya. Saudara, ingat saudara, Tuhan mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita mungkin hari ini banyak seringkali kita mencobai Tuhan. Termasuk diri saya, saudara. Saya seringkali mencobai Tuhan. Saya seringkali buat pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan. Tapi saya seringkali juga datang kepada Tuhan. Saya cuma ngomong, Tuhan, ini aku banyak sekali dosa. Tapi firman-Mu katakan di 2 Timotius 2, Tuhan, ayat 11 dan seterusnya 13. Tuhan katakan, jikalau aku tidak setia, tetap Engkau setia, Tuhan. Tapi Tuhan, aku nggak mau mencobai Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku butuh support-Mu. Aku butuh Engkau yang memegang tanganku ya Tuhan. Berikan aku terus roh-Mu ya Tuhan. Jujur saudara, nggak mudah saudara. Apalagi saat ini aku
aku juga sedang melakukan kegerakan di dalam government. Aku bikin sebuah organisasi. Bagaimana organisasi ini aku bicara tentang nasionalis. Saya minta sama Tuhan, saudara. Saya nggak bisa punya apa-apa, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Orang bilang saya banyak uang, saya banyak ini. Dia nggak pernah tahu, saudara. Sebetulnya apa yang saya punya itu hanya saya punya Tuhan. Saya cuma menangis di bawah kaki Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, aku nggak mampu. Aku nggak bisa apa-apa, Tuhan. Tapi ketika aku ada, tapi karena Tuhan yang membuat aku ada, jadikan aku terus terang-Mu, Tuhan. Lilin kecil yang aku bisa menerangi kegelapan. Aku bukan orang yang sempurna, tapi aku mau berjalan untuk jadi sempurna. Karena aku tahu, Tuhan, kesempurnaan itu hanya datang dari Tuhan. Itu, saudara. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa. Saudara, saya nggak tahu siang hari ini berapa banyak di dalam kehidupan kita yang seringkali mungkin kita nggak memiliki lagi takut akan Tuhan. Seberapa banyak mungkin diri kita seringkali kita memikirkan ego kita sendiri. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita lupa sahabat lama kita. Kita lupa teman-teman kita. Dulu kita berdoa bersama, mungkin kita dulu sering bergaul bersama, cerita bersama. Tapi ketika sahabatmu hilang, kau tidak pernah membangun hubungan. Hari ini juga, saudara, kita bertobat, saudara. Saya tetap masih mau membangun hubungan dengan siapapun. Saya tetap masih, kalau ada apapun yang saya bisa bagikan, saya ceritakan, saya sharing, lempar ke dalam grup-grup saya, saudara. Saya nggak mau jadi orang yang egois. Saya cuma bilang sama Tuhan, suatu saat nanti ketika saya pulang, saya dipanggil Tuhan. Saya nggak mau pulang di rumah sakit, saudara. Saya mau pulang ketika saya lagi berkhotbah. Saya mau pulang ketika saya ada di atas mimbar. Saya lagi bercerita tentang bangsa ini, saudara. Itu minta saya, dan saya nggak tahu apa doa kalian. Apakah kalian berdoa mau minta kalian meninggal di rumah sakit, atau kalian meninggal menyusahkan orang lain? Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau. Saya selalu bilang, Tuhan, berikan aku hatimu, Tuhan, untuk selalu aku mengasihi banyak orang. Mungkin biarpun dia berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi aku tetap masih bisa berbagi. Aku bukan orang yang hebat, Tuhan, tapi aku percaya aku boleh hebat karena aku punya Tuhan yang hebat. Amin. Saya mau katakan siang hari ini, semua yang ada di dalam Zoom ini, Indonesia, Amerika, di Maluku, di Papua, di Medan, semua di Indonesia ini, kalian semua adalah orang-orang yang hebat. Coba colek kiri kanannya, bilang, lu orang yang hebat. Amin, saudara. Saya tutup dengan yang terakhir, saudara. Kita dibuka di Wahyu 2, saudara. Ya, Wahyu 2, saudara. Kita buka di ayatnya yang ke-7, saudara. Jadi dikasih tahu begini, saudara. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdausnya Allah. Jadi orang yang memiliki hati, di kata yang terakhir, hidup kita pasti akan mengalami keindahan di dalam Tuhan. Indah ini berbicara sesuatu awesome, saudara. Indah ini berbicara satu blessing. Indah ini bicara satu mujizat. Bicara berkat itu bukan hanya bicara uang, saudara. Berkat itu bukan hanya bicara juga, berkat itu bukan hanya bicara sebuah kedudukan kita punya posisi, tapi berkat itu adalah juga bisa juga tentang kesehatan kita, saudara. Ingat, saudara, barang siapa kita punya telinga dan kita mendengarkan apa yang disampaikan ini, Rohnya ini huruf besar, yaitu Roh Kudus kepada jemaat ini, yaitu kita semuanya. Jadi saya mau kasih tahu, kita harus keluar sebagai seorang pemenang. Waktu kita dituliskan di batu nisan kita, pasti kita sudah selesai mengalahkan pertandingan ini. Jadi saya mau kasih tahu, saudara, sekali lagi, saya bukan orang yang sempurna. Saya banyak sekali kesalahan. Apalagi saya juga masih seringkali saya punya emosi, saya punya amarah. Masih tinggi, saudara. Tapi saya terus belajar, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau punya komitmen kembali, Tuhan. Saya mau berubah. Tapi tolong, Tuhan, aku nggak mampu. Jadi saya mau kasih tahu di pagi yang indah ini atau malam yang luar biasa di Amerika. Marilah setiap kita miliki hatinya Tuhan. Jadi jangan pernah lelah. Kita ingat ya lagu dulu ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi buat saya mau kasih tahu, jangan pernah lelah dalam panggilan surgawi. Mungkin hari ini Anda panggilannya di gereja, buatlah sesuatu yang terbaik buat di gerejamu. Kalau Anda hari ini panggilanmu di government, buatlah sesuatu yang terbaik di pemerintahan yang ada. Kalau hari ini Anda ada di komunitas-komunitas orang-orang yang mungkin di dalam pengajaran development atau family, buatlah sesuatu yang terbaik buat mereka. Ingat, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Saya juga dulu ingat, waktu saya pelayanan di Nusa Kambangan, saya banyak sekali melayani preman-preman, saya melayani juga orang narkotika. Saya dulu di sana bersama dengan teman-teman, hanya cuma satu. Saya cuma punya hati, saudara. Saya tidur bahkan dulu pernah tidak beralasan kasur. Saya pergi pelayanan di Ambon. Itu yang cuma Tuhan mau, hati, saudara. Kita ini orang-orang yang dipanggil untuk pelayanan misi, saudara. Jadi buat saya, jangan pernah lelah kita bekerja di hadapan Tuhan. Nah, siang hari ini atau pagi ini atau malam yang indah ini, miliki hatinya Tuhan. Saya percaya apa yang saya sampaikan dengan singkat ini, setiap kita diberkati Tuhan, setiap kita akan memiliki hatinya Tuhan, dan setiap kita saling menopang. Dan kalau saudara lagi di dalam kamar berdoa, ingat nama saya, doakan saya. Saya ingat lagi dengan teman-teman saya, Diana, atau dengan siapapun, dengan Brother Revin atau Hana, siapapun, saya berdoa, saudara. Jadi buat saya, di pagi yang luar biasa ini, jangan pernah lelah mencintai Tuhan. Jangan pernah lelah untuk kita bercerita tentang Tuhan. Saya kalau ngomongin begini, saya rasa pengen nangis, saudara. Kenapa saya bilang? Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Amen. Tapi seringkali kita merugikan dia, seringkali kita membuat dia tidak layak, saudara. Saya kotor. Saya najis, tapi saya masih diberikan kesempatan untuk berbagi. Itulah Tuhan, saudara. Makanya pagi ini, siang ini, saya mau katakan, jangan pernah berhenti mencintai Tuhan. Jangan pernah berhenti memiliki hati Tuhan. Mungkin baru kali ini ya, lihat seorang pengkhotbah, seorang penginjil, menangis lagi sharing. Menangis sedang membagikan firman. Karena kenapa? Hatinya Tuhan. Kalau kita dapat hatinya Tuhan, saudara, kita cuma mengangkat tangan di motor, di mobil, pasti kita menangis. Mungkin ibu-ibu yang sedang memasak di dapur, kalau kita lagi memuji, kita cuma bilang, Tuhan kau baik. Pasti kita menangis, saudara. Pagi ini, mintalah belas kasihan sama Tuhan. Jangan minta belas kasihan sama manusia. Karena kalau kita minta belas kasihan kepada manusia, percuma, saudara. Tapi sama Tuhan tidak akan pernah percuma. Saya percaya pagi ini, siang ini, setiap kita diberkati Tuhan. Jangan pernah lelah. Jangan pernah berhenti. Miliki hatinya Tuhan. Saya jujur, saya butuh sahabat. Saya jujur, saya butuh teman. Untuk saya terus maju di dalam pelayanan. Untuk saya terus maju dalam rumah Tuhan. Saya mau pagi ini setiap kita maju sesuai dengan panggilan Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa sebentar ya, saudara. Bapa di dalam surgawi, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan pagi ini setiap kami akan memiliki hati-Mu, Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, kami mau hidup kami mengalami revival. Hidup kami mau mengalami Tuhan perjumpaan dengan Tuhan seperti dulu. Kami gak mau hidup kami biasa-biasa saja Tuhan. Kami mau hidup kami gak mau jadi orang yang sia-sia. Tuhan, berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami sesuatu yang baru untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya gak tahu siang hari ini atau pagi ini, tapi saya ingin berdoa buat saudara.
Kalau saudara hari ini mau meresponi firman Tuhan, kalau saudara adalah orangnya, Tuhan, aku pengen miliki hatimu kembali. Saudara boleh taruh tanganmu di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Jangan pernah kita malu, saudara. Mungkin kita punya posisi hari ini bagus, saudara. Apapun, taruh tangan kita, saudara. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Tuhan, kau lihat setiap anak-anakmu yang menaruh tangannya di dada. Aku berdoa, Tuhan. Berikan kami hatimu yang baru. Berikan kami hatimu, Tuhan. Sehingga kami kembali, boleh kami mencintai jiwa-jiwa. Boleh kami mencintai orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa pagi ini. Tuhan, kau menjamah setiap hati kami. Biarlah kami boleh miliki hatimu, Tuhan. Kami gak mau jadi teman dengan engkau, tapi kami mau menjadi sahabat seperti Enok, seperti Nuh. Kami mau sahabat dengan engkau setiap hari. Kami punya hubungan dengan Tuhan. Berikan kami hatimu ya Bapa. Biarlah pagi ini, malam ini di Amerika, setiap kami boleh diperbarui. Lihat hati anak-anakmu, Tuhan. Kami gak sempurna, tapi kami perlu Tuhan yang menyempurnakan hati kami. Kami percaya pagi ini, malam ini, siang ini, setiap kami diberkati Tuhan. Kami akan melihat mujizat itu masih ada buat kami. Jamah setiap kami, urapi setiap kami. Dan apapun yang telah aku sampaikan, tidak ada yang aku mau curi dari engkau. Tapi semua menjadi milik. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat semuanya. Kami kembalikan segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Timothy Albert. Luar biasa Tuhan ya. Tuhan memakai hambanya berbicara kepada kita semua untuk memiliki hati Tuhan. Saudara, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Timothy Albert. Kalau kita mempunyai hubungan, itu kita akan mengenal hati pasangan kita. Dan saudara, saya percaya kita semua ini mempunyai hubungan dengan Tuhan. Karena kita itu nanti akan menjadi mempelainya Tuhan. Kita akan masuk di dalam pernikahan yang kudus di surga. Nah, sebab itu mulai dari saat ini kita mempersiapkan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang erat, cinta kasih Tuhan kepada kita, dan kita balas dengan apa yang kita ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik, puji Tuhan, kita akan lanjutkan. Kalau ngomong mengenai hati Tuhan, itu tidak akan habis-habisnya. Itu akan terus di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami hari lepas hari. Hari-hari ini bukan akan semakin baik. Kita berdoa biar hari ini akan semakin baik. Tapi kenyataannya firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa hari-hari ini bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dia akan terbang tinggi. Melewati segala sesuatu. Itu janji Tuhan ya. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Tapi hari-hari orang yang belum di dalam Tuhan, mereka akan mengalami hari-hari ini adalah hari yang semakin jahat. Semakin banyak kejahatan. Karena apa? Dunia ini sudah jatuh ke dalam kekuasaan daripada si jahat. Kita harus tetap kuat. Mempunyai hati yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan membagikan sedikit visi dan misi daripada Jesus Calling. Kebetulan Tuhan mempercayakan untuk saya memimpin Jesus Calling ini, dan hati Tuhan tadi dikatakan hati Tuhan itu membawa kepada kita itu untuk ke dalam dunia penginjilan. Penginjilan, kita mau membawa banyak jiwa itu dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, salah satu moto daripada Jesus Calling ini adalah to know God and to make Him known. Jadi untuk mengenal Allah dan memperkenalkan Allah kepada orang lain ya. Nah, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus mengenal Allah kita itu. Kita mengenal siapa Dia itu.
Kita tahu, bukan hanya sekedar tahu, tapi lebih masuk di dalam hubungan yang lebih intim, lebih akrab. Kita mengenal dia. Lalu setelah kita mengenal dia, kita memperkenalkan nama Yesus itu kepada orang lain. Dan melalui ini, tadi sudah dikasih pengumuman oleh Ibu Tersi bahwa kita akan terus bergerak. Kita akan terus bergerak. Waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat singkat. Tidak ada lagi, saya melihat orang-orang berkumpul di dalam satu persekutuan, di dalam ibadah raya di gereja, tanpa menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang buat saya itu mubasir. Apa yang sudah ditaburkan oleh firman Tuhan di gereja harus kita praktekkan, yaitu apa? Kita menjadi berkat bagi dunia ini, bagi teman, tadi Pak Albert katakan, bagi teman, bagi sahabat, bagi keluarga, bagi musuh sekalipun, bagi siapapun yang mungkin kita nggak punya musuh, tapi ada orang lain mungkin menganggap kita musuh, kita menjadi berkat buat orang-orang yang demikian ya. Kita harus jadi berkat. Nah, salah satunya yang Tuhan taruh di dalam hati kita di Jesus Calling ini, yaitu membagikan berkat Allah, kasih Allah itu melalui kunjungan-kunjungan, baik ke panti asuhan, baik ke panti Werda, baik tadi ke pemulung, ke orang-orang, baik setiap keluarga yang perlu bantuan, apapun yang bisa kita bantu untuk memuliakan nama Tuhan, kita akan terus bergerak. Saudara tahu bahwa kuasa Tuhan itu akan ditunjukkan kalau kita itu bergerak. Kalau kita diam, dia tidak akan tunjukkan kuasanya. Ada nggak di dalam Alkitab orang diam, Tuhan menunjukkan kuasanya. Tapi ketika murid-murid Yesus itu bergerak, ketika Roh Kudus turun, mereka bergerak. Di situ kuasa Allah bekerja. Nah, kita mau bergerak saat ini. Kita mau bergerak, mau memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita, tapi Tuhan. Tuhan pakai kita untuk menabur. Makanya nanti ada yang menuai, ada yang menabur, menyiram, dan ada yang menuai. Jadi saat ini Pak Timothy sudah menyiram kepada kita, sudah ditabur firman Tuhan, dan kita akan siram sendiri di dalam kehidupan kita dengan doa, dengan membaca firman Tuhan, dan itu kita akan tuai hasilnya. Dan saudara, kita membutuhkan Jesus Calling ini dengan segala program yang ada, membutuhkan. Seperti tadi dikatakan dana-dana banyak yang mengalir, dana kami mengucap syukur buat donatur yang memberikan dananya untuk kita itu bisa bagikan kepada orang lain. Dan kami bersyukur buat hal itu dan kita akan tetap lakukan itu ya. Dan dana itu yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara untuk ditabur di Jesus Calling ini, saya percaya Tuhan akan melipat gandakan kepada kita semua. Puji Tuhan. Jadi kita akan terus bergerak. Dan kita mengucap syukur buat persekutuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui Jesus Calling ini, dan jemaat Tuhan dan anggota-anggota tim kita ini yang luar biasa, yang setia melayani Tuhan. Dan kita akan tetap melihat bahwa pertumbuhan ini akan tetap maju di dalam Zoom ini, di dalam Zoom meeting ini.